Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsiru jarayanil ma'i fil hajaril jamud wa la yafa alaihi dhabibun namlati sawda ila sakhratis samai fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'aulana minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taswal qaila fi dhikil khud wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد رسوله نبي تصرفت بالآباء والجدد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وعروق عود وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Qala sami'tu al-faqih Abu Ja'far rahimahullah yazkur bi isnadin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memasuki masjid dan melihat di dalam masjid itu ada dua golongan, yang satu sedang belajar fikih, yang satu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faqala, maka Rasulullah bersabda, kilal majlisain ala khairin. Dua majlis yang ada di dalam masjid itu dalam keadaan baik-baik. Jadi di dalam masjid itu diisi, yang satu untuk sedang belajar ilmu agama, yang sedang belajar fikih, yang satu sedang berzikir, bermunajat, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dua majlis itu adalah majlis baik, majlis yang bagus. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad, jiwaku, Rasulullah mengatakan, yang jiwaku ada di dalam genggamannya, ma min muta'allim yahtahu wa yad'una wa yarghabuna kilal majlis alal khair wa ahadmu afdal minal akhar. Tetapi Rasulullah menyampaikan yang salah satu dari keduanya lebih baik daripada salah satunya. Amma hulai, adapun mereka yang sedang berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, fa in syaa'a a'tahu, maka jika Allah menghendaki maka mereka akan dikabulkan doa-doanya. Wa in syaa'a manahum, dan jika Allah menghendaki untuk ditolak maka juga akan ditolak. Terus tetapi yang satunya, wa amma haulai, yang satunya sedang belajar ilmu fikih, maka fayata'allamuna ya'limuna, mereka sedang belajar, mereka sedang mengajarkan agama bagi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang belum mengerti terhadap ilmu agama. Wa inna ma bu'istu mu'alliman, ya Rasulullah, dan sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini adalah sebagai seorang pengajar, sebagai seorang muallim. Fahaulai afdal, maka yang golongan inilah yang lebih utama. Summa jalasa minhum, maka Rasulullah duduk bersama majlisnya yang sedang belajar ilmu agama. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Darda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau menyampaikan, li an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailatin. Kata beliau menyatakan, saya belajar satu bab saja dari satu permasalahan ilmu agama, itu lebih aku sukai daripada sepanjang malam, semalam suntuk saya bermunajat, saya qiyamul lail, saya tahajud malam sepanjang malam. Maka ini pentingnya tentang ilmu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna qala, antum fi zamanin al-amal fi khairun minal ilm. Beliau menyatakan, kalian semua para sahabat atau mungkin juga zaman tabi'in, zaman terdahulu, al-amal fihi khairun minal ilm, untuk beramal kalian lebih bagus daripada belajar ilmu agama. Sebab pada saat itu semuanya
masih di dalam bimbingan Rasulullah, semuanya menjadi orang-orang alim, banyak orang yang faqih, banyak orang ahli, apa yang hafal hadis, hafal Al-Qur'an. Wa sayati zaman, dan akan datang suatu masa nanti al ilmu fihi khairun minal amal. Belajar ilmu agama lebih bagus daripada amal, untuk beramal. Sebab apa? Pada saat itu, pada saat ini, atau mungkin barangkali sekarang ini, umat Islam pada saat itu banyak yang bodoh, maka pentingnya belajar ilmu agama lebih penting daripada untuk beramal. Warwa Sa'id bin Musayyib annahu an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qala afdalul amal ala zuhril ardi salasah. Yang paling utama di muka bumi ini, hadirin, yang paling utama di muka bumi ini diamalkan ada 3 amalan. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Jadi yang pertama, masyaallah muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling utama di muka bumi ini, yang paling utama, pahalanya paling besar, itu yang pertama adalah mau belajar ilmu agama. Yang kedua wal jihad, jihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah wal kasbu, yaitu bekerja yang halal untuk keluarganya, untuk anak-anaknya yang sedang belajar ilmu agama, yang sedang menempuh pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna talibal ilmi habibullah, karena sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Wal ghazi waliyallah, orang yang perang menjadi wali-walinya Allah. Wal kasib sadiqullah, orang yang bekerja di jalan Allah itu adalah menjadi kepercayaan Allah di muka bumi ini. Wa hukiya, dan diriwayatkan an Ibnu Mubarak rahimahullah anhu kan fi halil maut. Ibnu Mubarak seorang ulama waliullah, beliau ketika beliau sudah menjelang wafatnya, ada seorang santrinya yang masih tetap mencatat pesan-pesan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Ada orang bertanya, ya Syekh, saat ini Anda sudah mau wafat, sudah sakit dalam keadaan seperti ini, masih juga penting untuk dicatat ilmu-ilmunya? Maka jawabnya seorang laki-laki, la'allal kalimah allati tanfa'uni lam tablughni ilal an. Barangkali ada kalimah-kalimah yang bermanfaat yang belum sampai kepada saya. Pentingnya, ma'asyiral muslimin, inilah orang-orang pada zaman itu, zaman terdahulu, betapa sangat mementingkannya untuk belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, berbeda jauh dengan saat ini. Kita ini sekarang banyak beramal, tapi masalah ilmunya, kalau kita lihat sebagaimana apa yang disampaikan Ibnu Darda tadi, kita saat ini lemah untuk mau belajar ilmu agama. Bagaimana ilmu agama itu, ma'asyiral muslimin, jadi kalau tidak minimal, ma'asyiral muslimin, kita ini orang Islam, minimal, ya itu minimalnya satu, bisa membaca Al-Quran dengan benar, mengerti tafsirnya Al-Quran. Walaupun tafsir itu sangat banyak, minimal tafsir yang paling kecil, minimal seperti tafsir Jalalain, ngerti. Begitu kita membaca Al-Quran, tahu artinya, inilah namanya ilmu. Kita mengerti ilmu hadis, minimal pemanya ma'asyiral muslimin, kita bisa membaca Bulughul Maram. Itu hadis yang kecil, ringkasan daripada beberapa hadis-hadis yang besar itu di dalam Bulughul Maram. Minimal seperti itu. Kalau kita mengerti tentang fikih, minimal fikihnya kita seperti at-tazhib. Di situ ada matan takrib yang ada dasarnya Al-Quran maupun hadis. Jadi minimal seperti itu. Kalau kita bisa memplanning seperti ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, masya Allah. Dan apalagi mungkin barangkali di masjid ini mungkin ada kajian seperti ini yang bisa paling tidak bisa memfasilitasi masjid itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masjid itu 2 hal tadi, untuk ilmu dan untuk zikir. Untuk ilmu dan untuk zikir. Ibadah jelas, kalau ibadah jelas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Darda, diriwayatkan Abi Darda radhiyallahu anhu qala ayyuhan nas ma li ara ulama'ukum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun. Beliau disampaikan bahwasanya, wahai manusia, apa yang aku lihat pada kalian semuanya, ulama-ulama kalian, orang-orang alim di antara kalian banyak yang meninggal dunia, silih berganti para ulama-ulama itu meninggal dunia. Wa juhalakum, dan orang-orang yang bodoh di antara kalian la yata'allamun, tidak mau belajar.
ta'allamu, belajarlah kalian semuanya qabla ayyar fa'al ilm, sebelum diangkat ilmu agama ini. Wa in rafa'al ilmi zahabul ulama, sesungguhnya mengangkat ilmu ini adalah dengan meninggalnya para ulama. Ruwiya Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala an Rasulillah, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'ul ilma biqabdin yaqbiduhu, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini begitu saja langsung diambil begitu saja, tidak. Walakinnal ulama bi ilmihim, tetapi Allah mencabut dengan matinya para ulama dan sekaligus matinya ilmu yang dibawa oleh para ulama itu. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika sudah tidak tersisa orang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'asan juhalan, maka para orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh diangkat karena tidak ada orang yang alim-alim. Fayas'aluna, maka mereka bertanya kepada mereka, fayuhaddisuna, maka mereka bercerita karena sudah diangkat menjadi pemimpin. Fadallu wa dallu, mereka sesat, mereka menyesatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala law ahalla ilaika annaka mayyitun al-asiyah, seorang ulama wali Allah dikatakan, bagaimana kalau kamu dikasih tahu bahwa besok kamu akan mati? Bagaimana keadaan kamu, sikap kamu ketika kamu dikatakan besok kamu akan mati? Maka ma anta soniul yaum, apa yang hendak kau kerjakan wahai Ibnu Mubarak? Beliau mengatakan atlubu fihil ilma, maka kalau seandainya saya dikasih tahu besok saya akan mati, apa yang aku akan kerjakan? Saya akan belajar ilmu agama. Masya Allah muslimin. Karena apa Masya Allah muslimin? Orang yang belajar agama itu nilainya jihad fisabilillah. Orang dalam rangka jihad fisabilillah, orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, matinya mati syahid. Jadi kalau bisa Masya Allah muslimin, kita itu punya Masya Allah ini, jadi kalau bisa minimal umpamanya 1 minggu sekali niatkan bahwa kita mau belajar ilmu agama, niatkan kita belajar ilmu minimal walaupun 1 minggu sekali. Maka kalau kita dalam proses itu dan kemudian kita meninggal, walaupun kita di rumah Mas Nur, tidak harus di pondok pesantren, kita umpamanya misalnya di masjid ini, misalnya di masjid ini ada kajian tafsir misalnya, maka ada bapak-bapak, ibu-ibu ikut hadir dalam majelis ini, niat untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama, maka ketika dalam proses ini dan dia meninggal dunia, matinya syahid, matinya kalau mati syahid dipastikan ahli surga. Masya Allah. Makalah pentingnya kita ini belajar ilmu agama. Jadi sempatkan masyarakat muslimin. Kalau kita hidup di dunia, kita aja sudah punya planning, rumah saya harus begini, rumah saya harus begini. Masa kita hidup yang lebih lama di alam barzah, di alam akhirat, kita tidak punya planning. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya Nabi radhiyallahu ta'ala anhu Nabi annahu qala ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Diriwayatkan dari Rasulullah bersabda, tidak ada Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama min fiqhin fid din, daripada orang yang faham fikih di dalam agama. Wala faqihun wahidun, dan bagi orang yang faqih, orang ahli fikih satu, asyaddu min ala syaitan, itu lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Jadi orang alim satu yang ahli fikih, alim satu yang ahli fikih, menurut syaitan itu lebih berat untuk menyesatkannya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Wa inna likulli syai'in imad, dan setiap sesuatu itu punya tiang. Wa imaduddin al-fiqh, dan tiang agama ini adalah al-fiqhu. Wa ruwiya an Ali, diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu anna qala an-nasu salasatun, manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Alimun rabbani, yaitu orang alim yang benar-benar takut kepada Allah. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah, dan orang yang mau belajar agama menuju kepada keselamatannya. Wasairun nas hamajun ra'aun adba'u kulli na'in yamiluna ma'a kulli rihin. Yang berikutnya adalah orang yang hanya tertiup angin ikut ke sana kemari yang tidak ada artinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-ilmu khairun minal amal. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu, kalau harta kamu yang menjaga.
Wal ilmu yuzakki ma'an nafaqah, wal ilmu utawi yazku ma'an nafaqah, dan ilmu itu akan bersih dengan nafaqah. Wal mal tangkusuhun nafaqah, tetapi kalau harta berkurang ketika kamu infakkan. Wal ulama baquna, ulama itu hakikatnya tetap kekal, ma baqiya dahr a'yanuhum mafqudah, walaupun dirinya sudah tidak ada, walaupun dirinya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya masih tetap saja mengalir, tetap saja dipakai oleh orang-orang setelahnya, dan itu menjadi amal jariah. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah, tapi perumpamaan ilmu mereka masih tetap wujud. Wa Nabi Darda anau qala al alim wal muta'allim fil ajri sawa. Jadi kalau orang mau belajar, orang yang mengajarkan, orang yang belajar, pahalanya sama. Wa inna namas rajulan, dan sesungguhnya manusia itu ada dua mal, alimun wa muta'allim. Ada orang yang alim, ada orang yang mau belajar. Wala khaira fi ma siwa dzalik, dan tidak ada kebaikan bagi selain keduanya. Jadi yang lebih baik itu di dunia orang yang mau belajar, orang yang mengajarkan, orang yang mau belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sayyidil muslimin wal muslimat, fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.